Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu di program Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah dari beberapa tayangan-tayangan kita kemarin, diskusi-diskusi kita terkait dengan bagaimana kita mengenal Islam, bagaimana kita juga mempelajari ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dan juga kemarin itu juga mendengarkan bagaimana pemerintah daerah memberikan layanan-layanan kepada masyarakat, terutama di Jakarta Selatan, sehingga akhirnya masyarakat kita di bulan Ramadan itu betul-betul nyaman untuk melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan. Dan kali ini kita cukup spesial di sore hari ini. Kita datang ke satu tempat yang sangat luar biasa di studio Universitas Indonesia Halal Center. Dan alhamdulillah hari ini, sore ini, kita mendapat kehormatan diterima langsung oleh Direktur UI Halal Center, Mas Kiwam. Aktivis muda kita ini yang insya Allah nanti akan menjelaskan bagaimana kepada kita ini tentang produk-produk halal yang sangat kita harus pahami nih. Dan tentunya di tengah suasana kita yang sedang cukup panas nih ya Mas Kiwam. Iya. Terutama dengan keprihatinan kita terhadap dunia yang sedang sedang menarik nih ya. Ada satu hal yang harus kita tetap jaga nih ya, terkait dengan bagaimana kita menjaga kualitas hidup kita dengan memahami halal. Dan karena itulah hari ini kita akan menjelaskan langsung bagaimana kita harus memahami konteks halal itu terhadap kehidupan kita, terutama kita sebagai seorang muslim, dan terutama kita punya momentum di bulan Ramadan. Nah, Mas Kiwam, saya manggil Mas Kiwam aja, Mas. Ya, boleh. Ini Ustadz kita ini, Pak Rahadi, Ustadz Pak Rahadi. Iya, siap. Jadi Mas Kiwam bisa dijelaskan ya, bagaimana pandangan kita ya terhadap persepsi halal ya terkait dengan penyikapan, kemudian juga terutama di momentum Ramadan ini ya. Sehingga akhirnya apakah kita hanya konsentrasi di makanan kita gitu ya terkait dengan halalnya itu ya? Atau memang kita harus bangkitkan sebagai sebuah ideologi yang memang harus kita kuatin nih. Bagaimana nanti kita menjaga kualitas kita sebagai seorang muslim. Dan kita akan dengarkan nih penjelasan globalnya dari Mas Kiwam. Silakan Mas Kiwam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Pak Rahadi, yang alhamdulillah sudah datang di kediaman UI Halal Center. Dan pada hari ini kita melihat bahwa banyak sekali gejolak di media sosial, di dunia yang sangat mengkhawatirkan. Namun kita marilah berdoa semoga umat Islam semuanya dalam keadaan selamat. Amin, ya Allah. Amin. Dan kita juga berdoa di momen bulan puasa ini semoga kita semangat dalam momentum gerak bersama sadar halal. Yep. Nah, pertama kalau ngomongin halal nih Pak Ustadz Rahadi ya, secara bahasa nih, halal itu boleh gitu. Boleh gitu halal. Nah, umat Islam juga pasti tahu terkait kehalalan. Sering dengar kata dalam Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, ini pertama kali umat Islam memang harus benar-benar konsisten. Kulu mimma fil ardi. Makanlah apa yang ada di bumi. Halalan secara halal. Dan thayyib. Nah, kalau kita bedah para hadi. Kata kulu ini ialah jamak, plural. Bukan hanya untuk umat Islam. Tapi untuk seluruh umat manusia. Masya Allah. Siap. Nah, dan kita tahu Pak Rahadi, di dalam perintahnya juga ada hadis Bukhari Muslim. Yang mana al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Nah, ini kita berbicara dalil dulu ya. Iya, mantap. Nah, jadi halal itu jelas. Mantap. Haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang ragu-ragu nih. Ada yang samar nih. Oke. Nah, tugas pemerintah memperjelas yang samar-samar ini. Oke. Nah, ini kayak gimana nih bentukannya? Dan kalau kita tahu, Pak Rahadi, banyak negara non-muslim juga yang memang memperebutkan industri halal.
Ini selain Oke. kata halal tadi ya secara bahasa, tapi banyak negara-negara dunia juga memperebutkan terkait industri halal. Mungkin itu pandangan pertama dulu ya terkait Baik, halal siap. tadi ya. Oh, ini menarik ya para pemirsa ya, bahwa sebetulnya halal juga tidak bicara untuk kaum muslimin, dia juga bicara untuk semua umat manusia, Iya. Mas Kiwam ya. Hmm. Nanti bagaimana dengan tadi ya, tadi Mas Kiwam sudah menyatakan bahwa bukan hanya negara muslim tapi juga negara non muslim juga masuk ke ini ya, ke pandangan terhadap urgensi menjaga kehalalan. Apakah di dalam tatanan dunia ini ada standar ya terkait dengan hal yang tadi dibutuhkan? Jadi kemana-mana nih ya negara-negara yang menggunakan sistem Iya. ini. Jadi kalau kita melihat ya, ternyata PBB, para hadi, Oke. itu sudah membuat terkait standar halal. Oh, Nah, oke. ini diinisiasi oleh WHO dan FAO. Nah, dia membuat satu namanya Codex Alimentarius Commission. Oh. Nah, di dalamnya itu ada guideline for halal gitu. Nah, ini isinya anggota Codex ini ada 189 negara. Nah, ini ngebahas tentang halal ini tahun 1997, para hadi. Ya. Nah, cuman arti daripada halal menurut PBB ini dikembalikan ke masing-masing negara. Cuman ini udah masuk ke dalam tatanan dunia. Nah, Oke. terus ada juga negara OKI, itu membahas tentang halal juga membuat aturannya tahun 2019. Ada juga negara Teluk, itu membahas juga terkait halal juga tahun 2015. Nah, Indonesia, para hadi, sebenarnya kita sudah membahas halal dari tahun 1989 dengan lahirnya LPPOM MUI. Nah, itu kita juga udah lama sebenarnya, cuman undang-undangnya ini baru ada tahun 2014. Nah, salah satu negara yang mewajibkan halal, Indonesia. Nah, di dalam pasal 4 itu berbunyi, produk makanan minuman yang beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi semua produk yang ada di Indonesia, nanti ini akan dijelaskan secara rinci ya. Jadi tidak semua produk juga, cuman kalimatnya ada semua produk, cuman nanti ada peraturan Menteri Agama yang menjelaskan apa saja sih rinciannya gitu yang wajib. Tapi produk Indonesia, produk luar negeri, produk dalam negeri beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal, termasuk produk Amerika gitu. Oh, ini menarik ya pemirsa ya, nanti Iya. ini mungkin di akhir kita akan diskusi sedikit nih. Tapi mungkin perlu dipertebal lagi Mas Kiwam. Jadi sebetulnya seberapa penting seberapa strategis ya kita memastikan tadi proses halalisasi yang harus kita lakukan, dan juga apa potensi ekonomi seperti apa ini terkait dengan penguatan halal ini ya. Ya. Kalau kita membaca data dari SGI, State of the Global Islamic Economy Report, para hadi, itu lembaga pemeringkatan industri halal dunia, yang mana setiap tahun itu mengeluarkan rilis. Nah, pada tahun 2024 itu SGI merilis bahwa populasi umat Islam 2 miliar. Ini dunia ini kan umat Islamnya 2 miliar nih. Kurang lebih 24% dari populasi global. Ya kita lumayan lah populasi umat Islam. Itu kurang lebih tahun 2023 itu menghabiskan dana sekitar 2,343 triliun. Masya Allah. Nah, ini tahun 2023 dan ini uang semuanya akan itu ya. terus bertambah, Luar berkembang biasa. di tahun 2030. Tahun 2028 itu 3,6 triliun. Jadi potensi industri halal ini sangat besar sekali sehingga negara-negara non-muslim tadi pada pengen merebut pasar industri halal karena ekonominya luar biasa tinggi. Luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat data yang tadi ya, baca lagi. Sebenarnya kita juga turut prihatin ya para hadiah. Dalam artian selama 5 tahun berturut-turut ini menurut SGIS, State of the Global Islamic Economy Report, 5 tahun Indonesia pengekspor makanan halal dunia pertama. Kita umat muslim dunia harusnya menjadi eksportir halal dunia. Tapi kenapa kita menjadi importir halal? Nah, ini PR kita mungkin pada saat itu Pak Kiai ya. Iya, malahan ini para hadi yang menjadi eksportir halal itu negara-negara non-muslim. Contohnya Cina, Amerika, Brazil gitu. Nah, mereka menganggap ekonomi industri halal ini strategis. Wah, ini tantangan nih para pemirsa ya buat kita nih ya.
Iya, jadi Mas Kiwam di Jakarta Selatan nih kan, kami dari MUI Jakarta Selatan ya. Kami ini sekedar mengingatkan nih para kiai, para asatidz, para bunyai semuanya. Di Jakarta Selatan ini kami ada 87% Mas Kiwam Muslim. Oke, Itu 87%. kurang lebih sekitar 3 juta Oke. kaum muslimin yang tinggal di Jakarta Selatan. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Kiwam ini kan global ya, tadi Ya. terkait dengan mungkin kalau kita tantangannya harusnya lebih ini ya, lebih besar ya, bagaimana kita menyadarkan kepada masyarakat kita nih di Jakarta Selatan wabil khusus bagaimana tadi memastikan bahwa kualitas makanan kita ini harus betul-betul terjaga sebagai sebuah konsep yang halal yang tadi rupanya kalau apalagi kita bicara ini Mas Kiwam Ramadan ini ya. Iya. Ini tingkat pembelian UMKM ya, makanan buat berbuka, iftar dan sebagainya ini yang menjadi sebuah potensi yang luar biasa nih yang harus kita kaji nih. Iya. Nah ini kalau kita lihat sebagai orang awam nih Mas Kiwam nih ya. Iya. Jadi kayak tadi ya kan puasa ini kita banyak yang jualan kue, jualan iftar. Nah ini yang terkait dengan itu gimana tuh cara proses melakukan halalisasinya nih? Iya, sebenarnya kalau untuk masyarakat umum ya, para ibu nyai, para kiai, para ustadz, para pemirsa semuanya, Indonesia itu sudah memudahkan sebenarnya untuk sertifikasi halal itu para hadi. Oke. Jadi karena itu halal UI Center hadir ya. Nah iya itu salah satunya. Jadi bagi para pemirsa yang ingin melakukan sertifikasi produknya, ya makanan, minuman, terus takjil ya kan. Nah itu wajib bersertifikat halal, itu gratis. Sekarang gratis. Oke. Gratis, bisa menghubungi UI Halal Center nantinya. Dan proses itu memakan waktu cuma 12 hari. Jadi cepat sebenarnya sertifikasi halal itu. Yang penting nih para pemirsa ya. Iya, jadi pelaku usaha bisa langsung mendaftar, apalagi pemerintah sekarang ada program 1 juta sertifikat halal gratis. Nah ini good news nih, ya kenapa penting? Karena kita nggak tahu nih para hadi. Walaupun kita tahu nih warteg, warkop atau warung Padang lah gitu kan. Takjil. Kita tahu ini udah halal nih. Kita udah tahu yang membuat juga muslim gitu kan. Siap. Nah, produknya bahan-bahannya halal semuanya gitu. Cuman di halal ini sebenarnya bukan hanya produk tadi, tapi kita teliti proses pembuatannya seperti apa. Terus orangnya juga kita teliti jujur atau enggaknya gitu loh. Ketika proses pembuatan, bahan-bahannya juga kita nggak tahu kan ada campuran bahan apa saja gitu loh. Nah, siapa tahu ada ya babi atau enggak gitu kan, kita nggak tahu kebersihannya seperti apa. Jadi halal lebih daripada sekedar mutu, lebih daripada sekedar label. Halal ini food safety gitu loh. Kita istilahkan, bahkan Cina ngomong halal is growth economy. Halal is clean katanya gitu kan. Halal ini luar biasa ya, Mas. Iya, makanya dia nomor 1 dunia tadi Cina. Aduh, para asatidz ini tantangan buat kita nih ya. Jadi memastikan bahwa halal itu punya kita sebetulnya. Iya, apalagi kita sebagai umat Islam terbesar di dunia gitu loh. Iya. Ini kelihatannya menarik juga ya. Nanti mungkin mohon izin kami dari MUI Jakarta Selatan nanti akan memperdalam ini untuk bisa bekerja sama dengan Halal UI Center ya. Boleh. Mudah-mudahan nanti kita bisa perkuat terutama untuk memastikan proses sertifikasi halal di Jakarta Selatan itu betul-betul bisa berjalan dengan lancar nih. Jadi kita sangat bersyukur nih hari ini kita punya satu momentum ketemu dengan Mas Kiwam sebagai Direktur Halal UI Center yang nanti mudah-mudahan akan menjaga kita nih atau berkolaborasi di Jakarta Selatan. Nah ini Mas Kiwam nih yang sedang tren sekarang nih ya. Jadi ada istilah agreement on reciprocal nih yang terkait dengan trade ya yang ada di dunia internasional. Ini bisa dijelasin sedikit Mas nih. Ini kaitannya dengan Pak Presiden baru pulang dari luar negeri ya. Silakan Mas. Ya kalau kita melihat fenomena dunia ya. Memang Amerika ini membuat kebijakan resiprokal untuk semua negara. Nah, cuman Indonesia waktu itu tanggal 19 Februari menandatangani namanya ART, Agreement on Reciprocal Trade. Nah, di dalamnya itu ada 45 halaman. Nah, 45 halaman itu ada 2 pasal terkait halal. Nah, ini yang rame nih. Ini penting nih pemirsa nih. Iya, rame nih. Kelihatannya. Ya, siap. Ada 2 pasal. Pertama,
pasal nomor 2.9. Oh. Itu berisi 4 ayat. Yang kedua, pasal 2.22. Itu berisi 5 ayat. Oh. Nah, media sosial ini ramai. Apakah produk Amerika masuk ke Indonesia tidak bersertifikat halal gitu kan? Nah, kita baca secara utuh nih. Jangan menelan mentah-mentah. Kita baca secara utuh peraturan ini. Nah, ketika saya baca, ada yang memang sesuai dengan undang-undang kita, ada yang tidak sesuai. Oh, oke. Nah, dari pembacaan saya, para hadi, Amerika ini memang ingin mempermudah akses produk mereka terhadap pasar Indonesia. Oh. Nah, untuk produk kosmetik, farmasi, terus jasa juga gitu kan, rekayasa genetik, penyembelihan, pengemasan, logistik. Nah, cuman di dalam undang-undang kita, para hadi, ada yang namanya KMA 748 itu kan. Nah, KMA 748 ini mengatur terkait barang apa saja yang wajib bersertifikat halal. Oh, oke. Nah, ada juga KMA 1360. Nah, itu barang apa saja yang tidak wajib bersertifikat halal. Oh, oke. Nah, contoh nih, para hadi, seumpama kita ibaratkan dagang ya. Para hadi dagang cabe nih. Saya tanya dulu, kira-kira cabe ini wajib bersertifikat halal nggak ketika dijual? Cabe kelihatannya nggak perlu ya? Iya, bener itu. Nggak perlu ya? Iya, kalau cabe nggak perlu. Kayak bawang, nggak perlu itu. Nah, ketika cabe itu udah diolah menjadi sambal, nah itu wajib bersertifikat halal. Olahannya Mas ya? Olahannya. Kalau yang alami-alami nggak wajib. Nah, begitupun produk-produk Amerika juga. Jadi jangan sampai undang-undang ART ini ataupun perjanjian ART ini istilahnya ya, membuat pincang peraturan halal nasional gitu loh. Ini harus yang dikhawatirkan masyarakat Indonesia ya terkait. Iya, tapi di dalamnya juga memang mereka ingin kemudahan, tapi tetap pemerintah harus memberikan batasan kalau menurut saya ya. Memberikan batasan mana yang memang harus diawasi, mana yang tidak. Memang kalau kita melihat sejarah label halal, bukan sejarah label halal, badan halal Amerika itu udah ada 5 badan halal yang kerja sama-sama Indonesia. Nah, kalau kita lihat ada American Halal Foundation, terus ada Halal Transaction of Omaha, Islamic Food and Nutrition Council of America, IFANCA, ada juga Islamic Services of America juga ada badan halal ya. Ya, Islamic Society of Washington area. Nah, 5 badan halal ini menurut peraturan Indonesia itu boleh ketika produk-produk Amerika masuk ke Indonesia tidak bersertifikat halal Indonesia, namun diregistrasi tetap. Nah, di lembaga halal mereka di sana ya? Iya, setelah dihalalkan oleh lembaga 5 halal tadi, lembaga 5 halal yang diakui Indonesia, tetap diregistrasi di Indonesia. Kalau kita lihat ya, para hadiah, ini mungkin kurang besar ya, nih ya pemirsa ya. Ini ada logo halal Indonesia ini ya. Ya nanti saya kasih mungkin yang ininya. Nah, ini logo halal luar negeri yang memang udah bekerja sama. Nah, di dalamnya masih ada cap cap Indonesia ini cuma registrasi doang. Kalau dilihat di sini ada 2 logo halal nih para hadi. Bisa kelihatan. Iya. Yang satu logo halal Malaysia, yang satu logo halal Indonesia. Nah, jadi ketika produk halal luar negeri itu beredar di Indonesia, Amerika, Rusia, Cina, Malaysia, itu menurut peraturan Indonesia harus ada logo halal Indonesia juga, atau sebenarnya diregistrasi di Indonesia. Jadi tetap wajib walaupun di negaranya sudah disertifikasi halal Pak Hadi. Jadi ini harus hati-hati ya. Dan memang saya pesan kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia juga ya, tetap produk-produk luar negeri itu harus hati-hati, dilihat, dicek juga. Cara mengecek keaslian sertifikat halal itu melalui website bpjph.halal.go.id. Bisa juga di situ. Nanti para pemirsa bisa ngecek nomor ID halalnya ini nih. Ini kita kopas nih nomor ID halal. Nanti kita tulisinnya di running text ya. Iya, boleh. Nanti bisa langsung ngecek di situ, keluar. Siapa tahu logo halalnya ini palsu gitu loh. Dia ngambil punya logo orang lain ditempel gitu loh. Nah, ini asli, dan kalau kita lihat sejarahnya ini sebenarnya ya pemirsa ya, sebelum-sebelumnya itu logo kita itu logo non halal ini. Ini bergambar babi nih awalnya nih. Ya. Jadi ini tahun 1976 1985. Jadi
bersumber babi. Pada proses pembuatannya mengandung babi. Ini kan mengandung babi, ada gini lah. Tapi di dalam PP nomor 42 tahun 2024 ini memang diwajibkan. Oh, oke. Jadi seumpama ada orang non muslim menjual alkohol ataupun menjual makanan babi, itu wajib ditulisin di kemasannya mengandung babi. Itu ada di undang-undangnya. Nah, jadi sekarang itu ada label halal dan ada label non halal. Nah, Amerika sebenarnya di dalam satu perjanjiannya itu nggak mau dilabelin non halal, tapi di kita wajib. Jadi jangan sampai kalah lah kedaulatan halal nasional kita ini. Jangan sampai kalah kedaulatan halal nasional kita ini diacak-acak lah sama Amerika. Itu sih pesan saya sebenarnya. Tetap hati-hati. Dan perjanjian itu ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Namun pemerintah tetap perlu membatasi, tetap perlu mengawasi, terutama badan halal ini. Agar umat Islam Indonesia ini terjaga hifdzuddin, terjaga hifdzun nafsnya juga. Itu sih Pak Rahadi. Ya, jadi lebih aman ya. Jadi tadi poin Opio yang disampaikan Mas Kiwam ini terkait dengan produk-produk dari luar, emang kita harus hati-hati ya. Jadi walaupun memang sudah ada pola kerjasama dan tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan agreement on reciprocal trade yang sedang ramai tadi sudah dibahas panjang. Dan ya mudah-mudahan juga pemerintah kita pastinya memikirkan itu Mas Kiwam ya. Iya, saya yakin lah kita siap. husnudzon. Dan apalagi dengan adanya badan halal terutama di UI Center ini ya, badan halal UI Halal Center. UI Halal Center. Ya. Nah, mungkin Mas Kiwam bisa menceritakan sedikit nih program apa yang dilakukan oleh badan halal UI Center nih yang sedang dibangun ya, atau sudah lama juga mungkin ya? Udah lama. Oh, oke, mungkin pemirsa bisa mengetahui nih sejarah. Mungkin ini sekedar pengetahuan buat pemirsa semuanya, para kiai, bunyai, para asatid juga ya. UI Halal Center ini berdiri tahun 2017. Sudah lama. Sudah lama. Ini sama berdirinya dengan BPJPH, Badan Halal Nasional gitu kan. BPJPH. Cuman memang kita beroperasinya secara optimal tahun 2021 ini dikepalai oleh Prof. Muhammad Lutfi Zuhdi. Nah, itu kiai kita lah senior Prof. Muhammad Lutfi Zuhdi. Nah, 2021 kita udah berbentuk LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Dan alhamdulillah sampai sekarang, kalau itu baru satu lembaga ya, LP3H ini sudah mensertifikasi kurang lebih 9.000 produk, Pak Hadi. Ini untuk usaha mikro kecil dan kita juga sudah punya kurang lebih 600 sampai 700 pendamping halal. Nah, pendamping halal ini tugasnya nanti sertifikasi. Di Jaksel ada produk yang belum tersertifikasi. Nanti panggil kita aja. Nanti itu para pelaku UMKM atau gimana, Mas? Iya, pelaku UMKM. Nanti kita datang mensertifikasi gratis, Pak Rahadi. Gratis. Ini bidang ekonomi MUI Jaksel ya. Ini bisa di follow up nanti kita nih. Bisa. Jadi kalau seandainya di masjid itu ada tenan-tenan kan, biasanya yang jual takjil itu kita sertifikasi langsung bisa itu. Itu ada pendamping 600 orang dan ini teman-teman di Dewan Masjid. Ya. Ini bagus nih peluang yang disampaikan Mas Kiwam. Ada di seluruh provinsi, insya Allah. Di Aceh kita ada pendampingnya. Terus di Jawa Timur ada. Dan kalau seandainya MUI Jaksel mau ikut pelatihan pendamping pun, biar bisa mensertifikasi di Jaksel, kita siap juga memfasilitasi gitu loh. Nah, itu untuk pendampingannya. Ada pelatihan dan pendampingan sertifikasi tadi 9.000-an. Nah, yang kedua ada lembaga UI Halal Training Center ini. Nah, ini baru saja diresmikan tahun 2025 kita dapat SK, 2026 kemarin diresmikan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Nah, kalau ini tugasnya untuk pelatihan-pelatihan kayak penyelia halal, auditor halal, juru sembelih halal. Nah, ini kan dekat dengan masjid nih, juru sembelih halal. Jadi jagal-jagal itu sekarang para hadi menurut undang-undang itu wajib memiliki sertifikat juleha. Ini para pengurus masjid nih. Iya, juru sembelih halal gitu kan. Ada SDM syariah, ada SJPH. Nah, satu lagi kita lagi rintis namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ini untuk sertifikat reguler, bahkan sertifikat luar negeri juga para hadi gitu kan. Itu macam auditor gitu, Mas. Kenapa? Lembaga pengawas ya itu? Enggak, lembaga pemeriksa. Pemeriksa. Ya, LPH Lembaga Pemeriksa Halal gitu kan. Nah, itu 3 lembaga yang ada di UI Halal Center. Nah, kegiatan-kegiatannya ya kita sama lah, pendampingan, seminar, kajian gitu kan.
kemarin ada UI Halal Expo pameran gitu Ya, untuk produk-produk kelihatannya ramai juga ya. masyarakat gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau seandainya ada produk-produk dari MUI Jaksel bisa juga dititipkan ke kita nanti di UI Halal Expo juga gitu. Jadi intinya Siap. kita ingin pelaku usaha ini para Hadi meningkat dalam segi produknya, dalam segi orangnya, meningkatnya ya perizinannya dulu lah gitu kan. Pertama dari halal, NIB, PIRT. Yang kedua, kita pasarkan juga para Hadi. Jadi tidak lepas begitu saja setelah sertifikasi halal, tapi lanjut gitu loh. Bahkan kalau perlu kita ekspor impor gitu loh. Oh, Masya Allah. Kita kasih modal, kita kerjasama sama Bank BSI juga gitu kan. Nanti bisa lah permodalan segala macam. Mungkin itu sekilas gambaran dari UI Halal Center ya Pak Hadi. Jadi kehadiran badan yang dibuat oleh UI di UI Halal Center. UI Halal Center ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kiwam, bagaimana UI juga ingin memastikan kenyamanan masyarakat Muslim dalam mendapatkan suasana makanan halal itu cukup luar biasa ya, dengan banyaknya produk-produk dan apalagi sudah membangun atau membuat badan tadi yang terkait dengan kehalalan yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa sekalian, ini diskusinya cukup panjang mungkin ya kalau kita bisa teruskan, tapi artinya hari ini kita mendapatkan insight yang cukup bagus ya dari Mas Kiwam selaku direktur di badan UI Halal Training Center. UI Halal Training Center ya. Masih baru jadi agak terulang-ulang nih ucapannya. Dan tentunya ini jadi satu hal yang sangat positif buat kita. Dan mohon izin nanti mungkin satu saat kita bisa kerjasama Mas Kiwam ya. Bisa. Insya Allah. Jadi nanti para bidang-bidang terkait seperti bidang ekonomi, juga nanti ada bidang perempuan dan remaja yang sering ketemu dengan para UMKM Mas. Oke. Kemudian juga teman-teman dari Dewan Masjid yang tentunya sebentar lagi kan kita mau Idul Kurban ya. Nah, itu cocok tuh Pak. Nanti untuk bisa melakukan sertifikasi buat penyembelihan hewan kurbannya, yang tentunya dengan ini kita bisa menjaga kenyamanan masyarakat Muslim ya di Jakarta Selatan wabil khusus. Dan terakhir mungkin Mas Kiwam bisa memberikan closing statement ya, bagaimana kita bisa menjadikan halal ini sebagai kehidupan yang nyaman di kehidupan kita sehari-hari. Silakan Mas Kiwam. Kita dari awal berdiri itu ya para hadiah, ada yang namanya GBSH. GBSH itu Gerakan Bersama Sadar Halal. GBSH. Ya, Gerakan Bersama Sadar Halal. Nah, momentum Ramadan ini menurut saya momentum penting. Siap. Momentum penting, momentum umat Islam untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan. Dan terutama soal makanan ya para hadiah. Penting itu ya, betul. Jadi jelas dalilnya, jelas hadisnya juga. Nah, dan jelas dari segi kesehatannya, dari segi higienitasnya, dari segi mutunya juga. Bahkan orang luar menyebut food safety tadi para hadiah. Dan food safety. Nah, sehingga kita sebagai orang Islam yang punya halal dan merumuskan standar halal seharusnya, ini seharusnya ya, Bapak Ibu semuanya, kita lebih aware untuk memilih makanan-makanan halal, terutama dari pelaku usaha kita. Betul. Jadi saya juga dan semua halal center lah pasti itu orang Indonesia juga, mari kita beli produk-produk halal yang bersertifikat halal dan dari pelaku usaha kita sendiri. Cintailah produk-produk dalam negeri yang halal, yang halal ya. Kalau ada produk luar negeri, nanti dulu. Kalau kata Kiai Khalil, jangan beli produk-produk luar negeri yang tidak bersertifikat halal, itu kan. Yang tidak bersertifikat halal ataupun yang halal juga, utamakan yang dalam negeri dulu. Mungkin itu para hadi. Baik, luar biasa para pemirsa ya, yang tadi disampaikan terakhir oleh Mas Kiwam selaku Direktur UI Halal Center yang tadi sudah memberikan insight yang sangat penting buat kita. Sekali lagi terima kasih Mas Kiwam atas waktunya dan ilmunya buat kita semuanya. Dan kami dari Studio UI Halal Center menyampaikan terima kasih kepada para pemirsa, para nyai, para bunyai, para kiai, para satits, para penyuluh-penyuluh agama yang hadir, yang menjadi pemirsa kita hari ini, dan juga para pemirsa yang ada di rumah sebentar lagi mau buka puasa nih.
Semoga puasanya terus semangat dan tentunya menyediakan makanan-makanan yang halal Mas Kiwam ya. Nah, itu penting. Baik, dan terima kasih dari kami dan sekali terima kasih Mas Kiwam. Iya, sama-sama Sudah Pak Hadi. diterima dengan baik di tempat ini dan dari kami mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.